Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Ansmi Syaro, NIM 0604032164 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul catatan kaki untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Buat kalian yang belum tahu apa sih catatan kaki itu, jangan lupa simak videonya ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sebelum kita mempelajari catatan kaki lebih lanjut, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu nih. Apa sih catatan kaki itu? Nah, catatan kaki merupakan catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, atau keterangan penyusunan mengenai suatu hal yang diuraikan dalam sebuah teks. Catatan kaki ini biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks, guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi catatan kaki. Catatan kaki ini sangat penting dicantumkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Karena apabila kita tidak mencantumkan catatan kaki, kita juga bisa dianggap sebagai plagiarisme atau plagiat karya orang lain. Fungsi catatan kaki sendiri yang pertama yaitu untuk memberikan keterangan dan komentar. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan mengenai sumber kutipan atau pedoman penyusunan daftar bacaan. Yang ketiga yaitu sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Jenis-jenis catatan kaki. Jenis-jenis catatan kaki ada dua. Yang pertama yaitu footnote. Footnote yaitu catatan kaki yang ditempatkan pada bagian bawah halaman. Dan yang kedua yaitu body note. Body note yaitu catatan kaki yang ditempatkan sejalur dengan tulisan atau bacaan pada teks yang ditulis di dalam kurung. Untuk contohnya bisa dilihat di samping ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara penulisan catatan kaki. Yang pertama yaitu apabila kita mengambil dari sumber yang berupa buku. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu apabila nama penyusun itu tanpa dibalik seperti dalam daftar pustaka. Selanjutnya yang kedua yaitu judul buku sesudah tanda koma dicetak miring dan huruf awal setiap kata-kata yang bukan kata depan, kata sandang, dan kata penghubung ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya untuk nama editor, penerjemah, atau pemberi kata pengantar dicantumkan sesudah tanda koma. Selanjutnya yang keempat yaitu nomor cetakan atau edisi itu ditulis sesudah tanda koma. Yang kelima yaitu nama kota, tempat penerbitan sesudah tanda kurung buka tanpa spasi. Jika tidak ada diganti dengan TTP yaitu tanpa tempat penerbitan. Selanjutnya yang keenam yaitu nama penerbit sesudah titik 2. Jika tidak ada diganti dengan TNP tanpa nama penerbit. Selanjutnya, untuk nomor ketujuh dalam penulisan yang bersumber dari buku, yaitu apabila tahun terbit setelah tanda koma dan langsung diikuti oleh kurung tutup tanpa spasi. Jika tidak ada tahun terbit, bisa diganti dengan tulisan T, yaitu tahun terbit. Selanjutnya, untuk nomor terakhir, yaitu apabila nomor jilidnya itu ada, itu bisa ditulis dengan angka Romawi besar sesudah tanda koma. Apabila jika tidak ada nomor jilid, bisa diganti dengan tulisan hal, yaitu singkatan dari halaman. Untuk contohnya, bisa juga dilihat di samping yang sudah saya cantumkan ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara penulisan catatan kaki apabila penulis lebih dari satu orang. Apabila penyusunnya atau penulis itu lebih dari satu orang, maka nama kedua penyusun itu ditulis dengan kata penghubung. Dan apabila lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis. Dan nama-nama lain ditulis dengan DKK. Selanjutnya, yang ketiga yaitu apabila penyusunnya adalah editor. Apabila penyusunnya adalah editor, maka di dalam catatan kaki sesudah nama penyusunnya sekaligus editor itu bisa ditulis dengan singkatan ED, yaitu itu merupakan singkatan dari editor. Selanjutnya yang keempat yaitu apabila penyusun adalah suatu perhimpunan, lembaga, panitia, ataupun tim, maka dalam catatan kaki pada tempat nama penyusun itu ditulis dengan nama penghimpun, lembaga, panitia, atau tim itu. Dan yang kelima yaitu apabila tanpa nama penyusun. Apabila buku yang dirujuk tidak ada nama penyusunnya, maka dalam catatan kaki langsung bisa ditulis judul buku itu sendiri. Untuk contohnya bisa dilihat juga di samping yang sudah saya cantumkan ya. Yang keenam yaitu apabila sumber yang dirujukan itu berupa buku terjemahan, maka dalam catatan kaki disebutkan pengarang asli, judul terjemahan, dan penerjemah. Jika judul asli tidak diterjemahkan, disebutkan judul asli, dan apabila diinginkan menyebutkan bahasa asli atau judul asli bersama judul terjemahan dapat dilakukan sebagai contoh yang sudah saya cantumkan di samping ya. Untuk yang ketujuh yaitu apabila sumber yang dirujuk adalah buku saduran, maka dalam catatan kaki bisa dituliskan atau disebutkan pengarang asli, judul buku, dan penyadur. Jika tidak ada pengarang asli, bisa disebutkan
sertakan nama penyandurnya yang diikuti oleh singkatan P, E, N, dan Y. Selanjutnya yang ke-8 yaitu himpunan artikel. Apabila buku yang dirujuk adalah sumber artikel, maka penulisan catatan kakinya bisa dilihat di samping yang sudah saya cantumkan contohnya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu apabila buku yang kita rujuk itu berupa ensiklopedia atau kamus. Untuk contohnya bisa dilihat di samping yang sudah saya cantumkan. Dan untuk yang ke-10 yaitu apabila buku yang kita rujuk itu adalah majalah, jurnal, dan surat kabar. Itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama apabila terdapat nama pengarangnya. Untuk contohnya bisa juga dilihat di samping yang sudah saya cantumkan. Dan untuk yang kedua yaitu apabila tidak terdapat nama pengarang, maka disebutkan judul atau langsung nama penerbit yang bersangkutan. Untuk contohnya bisa juga dilihat di samping yang sudah saya cantumkan. Dan yang terakhir yaitu apabila sumber yang kita rujuk itu berupa internet. Untuk contohnya juga bisa dilihat di samping ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang difahami atau terdapat kesalahan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.